Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar fisika bersama Miss Nidia. Kita akan belajar tentang lensa. Apa kaitannya lensa dengan materi pembiasan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Pembiasan kan peristiwa pembelokan sinar yang terjadi karena adanya perbedaan kerapatan di beberapa medium. Hubungannya dengan lensa, lensa inilah yang menjadi mediumnya atau alatnya sehingga sinar-sinar tadi dapat terbelokkan. Kenapa sih kita perlu belajar tentang lensa? Karena lensa ini mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, buat kamu yang memakai kacamata yang kamu gunakan itu merupakan contoh dari lensa. Contoh lain, ketika kita melakukan praktikum menggunakan mikroskop itu kita gunakan untuk melihat benda-benda yang tidak bisa dilihat mata kita yang berukuran sangat kecil. Kenapa mikroskop bisa membantu kita melihat benda yang sangat kecil tadi? Karena di mikroskop ada yang namanya lensa. Lensa inilah yang berfungsi untuk memperbesar bayangannya sehingga bisa kita lihat. Contoh lain, ketika kita menonton video tentang detektif. Nah, detektif di film itu kita lihat dia menggunakan yang namanya kaca pembesar. Kaca pembesar inilah contoh juga dari lensa. Jadi apa itu lensa? Lensa adalah benda transparan yang mampu membelokkan atau membiaskan berkas-berkas cahaya yang melewatinya. Sehingga jika suatu benda berada di depan lensa, maka bayangan dari benda tersebut akan terbentuk. Nah, sama seperti cermin, lensa juga ada tiga macamnya, yaitu lensa cembung, lensa cekung, dan lensa datar. Tapi pada lensa bisa digunakan dua jenis lensa. Contohnya, di lensa yang pertama ini, dia menggunakan dua lensa, yaitu lensa sebelah kiri dia gunakan lensa cembung, di sebelah kirinya di sebelah kanannya juga dia gunakan lensa cembung. Nah, di contoh kedua, lensa ini sebelah kirinya dia gunakan lensa cembung, di sebelah kanannya dia gunakan lensa datar. Contoh ketiga, di contoh ketiga ini sebelah kirinya dia menggunakan lensa cembung, di sebelah kanannya dia gunakan lensa cekung. Oke. Lanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian lensa. Nah, di lensa ini ada bagian di depan lensa, ada bagian di belakang lensa. Jadi nanti di bagian depan lensa dan bagian di belakang lensa ada bagian-bagian yang sama, yakni sama-sama ada titik fokus dan sama-sama ada pusat kelengkungan. Di depan cermin ada titik fokus, di belakangnya juga ada pusat kelengkungan. Di belakang lensa juga ada yang namanya titik fokus, makin ke belakang nanti ada yang namanya pusat kelengkungan. Ada juga namanya titik pusat lensa yang berada pas di bagian tengah-tengah dan berapit dengan sumbu utama dari lensa. Oke, karena ada bagian depan lensa dan ada bagian belakang lensa, oleh karena itu ada dua jari-jari kelengkungan. Nah, di lensa cembung, jari-jari kelengkungan yang kedua atau R2 berada di depan lensa atau di sebelah kiri. Dan R2 ini biasanya identik dengan benda. Digunakan ketika kita mempelajari tentang bagian-bagian atau ruang-ruang benda. Sedangkan R1 berada di belakang lensa. Pada lensa cembung berada di belakang lensa. Nah, R1 ini nanti identik dengan ruang-ruang pada bayangan. Oke. Kebalikannya di lensa cekung, R1-nya berada di depan lensa atau berada di sebelah kiri, R2-nya berada di belakang lensa atau berada di belakang lensa. Oke, nah berarti nanti ketika kita mempelajari tentang ruang-ruang benda dan bayangan, coba kamu lihat di halaman 354. Di halaman 354 ada gambar tentang pembagian ruang benda dan pembagian ruang bayangan. Tadi kan R2 Miss bilang berkaitan dengan ruang benda, R1 berkaitan dengan ruang bayangan. Nah, di cermin cembung, R2-nya berada di depan, berarti kita mulai pembagian ruang bendanya berada di depan. Berarti di sini nanti antara titik pusat lensa sampai titik fokus itu nanti ada ruang pertama. Dari titik fokus sampai ke pusat kelengkungan adalah ruang kedua, ruang benda kedua. Nah, di belakang pusat kelengkungan itu adalah ruang ketiga, ruang benda ketiga. Dan ruang benda keempat berada di belakang lensa, di belakang sini.
Sedangkan ruang bayangan identik dengan R1 berada di belakang lensa tadi kan. Berarti kita mulai perhitungan ruang bayangannya mulai dari belakang lensa. Berarti dari titik pusat sampai ke fokus yang ini ruang pertama. Dari fokus sampai ke pusat kelengkungan ruang bayangan kedua. Dari pusat kelengkungan sampai ke belakang ruang bayangan ketiga. Nah, ruang bayangan keempatnya berada di mana? Ruang bayangan keempat berada di depan lensa. Oke. Nah, sama seperti cermin, kita bisa belajar tentang pembentukan bayangan. Dan pembentukan bayangan pada lensa juga membutuhkan lebih dari satu sinar istimewa. Perhatikan, ada gambarnya Miss bikin di lensa cembung. Ada 3 jenis sinar istimewa, yakni sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan menuju titik fokus. Sinar datang menuju pusat lensa dan akan diteruskan. Sinar istimewa yang ketiga ini sinar datang melalui titik fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi sifat sinar-sinar istimewa pada lensa cembung itu mirip seperti sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Oke, gimana sinar istimewa di lensa cekung? Sinar istimewa di lensa cekung hampir mirip dengan sinar istimewa di cermin cembung. Berarti kebalikannya ya. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus. Lihat sinar biasnya. Kalau kita tarik garis putus-putus, dia seolah-olah dibiaskan melalui titik fokus. Oke. Sinar istimewa kedua, ini sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Kalau kita tarik garis putus-putus, sinar datangnya ini seolah-olah menuju titik fokus yang berada di belakang lensa. Nah, sinar datang ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju pusat lensa, akan dibiaskan dan diteruskan. Oke? Nah, selanjutnya kita belajar. Kalau di lensa cekung kemarin kita udah belajar kalau cermin cekung itu dia bakal bersifat mengumpulkan sinar. Sedangkan cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Ya kan? Di lensa cembung sifatnya sama dengan cermin cekung. Ingat, lensa cembung sifatnya sama dengan cermin cekung, yakni mengumpulkan sinar. Lihat. Ketika lensa cembungnya tarik ke atas dan bersentuhan dengan sinar datang, maka semua sinar datang garis yang berwarna kuning ini akan dibiaskan dan mengumpul. Jadi sinar biasnya akan mengumpul di titik fokus. Oke? Sedangkan kalau lensa cekung ini tarik ke atas, apa yang terjadi? Sinar biasnya akan disebarkan. Ini sinar datangnya mengenai lensa, setelah itu akan keluar dan akan disebarkan. Seolah-olah sinar biasnya itu berasal dari satu titik fokus yang berada di depan lensa. Oke? Kita akan belajar tentang pembentukan bayangan di lensa cembung. Nah, di lensa cembung, ruang bendanya, karena R2 pada lensa cembung berada di depan atau di sebelah kiri, makanya ruang benda pertama itu nanti berada di depan, antara pusat lensa sampai ke fokus. Berarti di sini ruang pertama. Kalau contohnya di sini ada titik pusat kelengkungan, berarti nanti dari fokus sampai pusat kelengkungan ruang benda kedua. Dari pusat kelengkungan ke belakang itu ruang benda ketiga. Nah, ruang benda keempatnya berada di belakang cermin. Nah, kalau ruang bayangannya, karena di lensa cembung R1 berada di belakang, berarti ruang bayangan pertama berada di sini, antara pusat lensa sampai ke titik fokus. Berarti ini ruang bayangan pertama. Nah, dari titik fokus sampai ke sini, kalau misalkan di sini ada titik pusat kelengkungan, menjadi ruang bayangan kedua. Ruang bayangan ketiga berada antara titik pusat kelengkungan sampai ke belakang. Dan ruang bayangan keempat berada di depan lensa. Berarti di sini bendanya berada di ruang ketiga. Oke, bendanya berada di ruang benda ketiga. Nah, bayangannya berada di ruang bayangan kedua. Ingat, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Berarti ruang benda 3 tambah ruang bayangan 2 berarti jadi 5. Oke? Kalau Miss majukan bendanya berada di ruang kedua. Oke, benda berada di ruang kedua.
antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan. Berarti bendanya berada di ruang kedua, sedangkan bayangannya berada di ruang ketiga, di belakang titik pusat kelengkungan. Oke. Berarti ruang benda 2 tambah ruang bayangan 3 sama dengan 5. Kalau misalkan majukan bendanya ke ruang pertama. Oke, majukan bendanya ke ruang pertama. Akan terbentuk bayangan di ruang bayangan keempat di depan cermin, di depan lensa. Ingat, ruang bayangan di lensa cembung yang berada di depan lensa itu adalah ruang bayangan keempat. Berarti ruang bayangan ruang benda 1 ditambah ruang bayangan 4. Berarti hasilnya 5. Sedangkan ketika kita belajar di lensa cekung, mau di benda kita itu selalu berada di ruang benda 4. Ingat, kalau contohnya di lensa cekung, ruang benda itu mulai dari belakang, karena R2-nya berada di belakang lensa. Jadi di sini ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, ruang bendanya berada di depan. Ruang keempatnya berada di depan. Oke, berarti benda kita selalu berada di ruang keempat benda. Sedangkan bayangan kita nantinya akan terbentuk di depan lensa atau selalu berada di ruang 1 nantinya. Oke? Nah, untuk rumus sendiri pada lensa itu sama dengan rumus yang digunakan di cermin. Nah, pada rumus lensa cembung 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Untuk perbesaran bayangannya juga sama, pakai X aksen per S atau pakai H aksen per H. Tapi ingat, di lensa cembung F dan R-nya selalu bernilai positif, ya kan? Kalau di cermin kan F dan R bernilai positif itu ada di cermin cekung, ya kan? Tapi kalau F dan R bernilai positif di lensa itu pasti lensa cembung. Ingat, lensa cembung kawanan dengan cermin cekung, sifatnya hampir mirip. F dan R-nya sama-sama positif. Sedangkan untuk lensa cekung itu berkawan dengan cermin cembung. F dan R-nya sama-sama bernilai negatif. Rumusnya juga sama. Jadi nanti cara kalian menghadapi soal perhitungan di lensa sama dengan soal perhitungan di cermin. Gunakan rumus yang sama, tapi tanda F dan R-nya harus diperhatikan. Di lensa cembung, F dan R positif. Di lensa cekung, F dan R-nya bernilai negatif. Nah, sekian dulu pelajaran kita tentang lensa. Miss harap kalian dapat mengerti. Terus berlatih di rumah. Dan semoga UASnya nanti juga berhasil.